Hai, welcome to Pawin Class. Kali ini kita akan bahas tentang matriks. Tapi sebelum dimulai, seperti biasa. Hai Joko, kali ini kita akan bahas tentang matriks. Jadi tolong temani kita dan bantu kita untuk menampilkan slide dari matriks, oke? Tapi sebelum dimulai, seperti biasa, tolong klik tombol subscribe untuk dukung terus channel ini dan klik tombol like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa sebarkan. Oke, langsung aja. Joko streaming. Yap. Kali ini kita akan bahas tentang matriks, dan secara definisi matriks itu sebetulnya adalah kumpulan. Kumpulan dari apa? Kumpulan dari data. Bisa berupa bilangan, variabel, parameter, dan sebagainya. Nah, matriks ini disusun secara terurut berdasarkan baris dan kolom yang membentuk persegi panjang. Nanti akan kita bahas seperti apa jenis-jenisnya yang bisa disebut sebagai matriks. Berikutnya, matriks itu umumnya dia itu berada di dalam tanda kurung. Jadi data-data tadi ya atau bilangan tadi di dalam matriks itu dinamakan suatu elemen. Nah, dia itu berada di dalam tanda kurung. Bisa tanda kurung yang melengkung seperti biasa, tanda kurung siku, atau bisa juga dengan menggunakan dua pasang garis tegak lurus. Nah, matriks itu dilambangkan dengan huruf kapital. Jadi harus, kalau ada matriks A, maka huruf A-nya A besar. Kalau ada matriks B, B-nya pun juga B besar. Sedangkan datanya itu menggunakan huruf kecil. Jadi kalau ada matriks A besar, maka datanya kita notasikan dengan A kecil. Karena matriks berbentuknya seperti kolom, maka data ini atau elemen ini itu harus memiliki indeks, di mana indeks ini melambangkan dia terletak pada baris keberapa dan kolom keberapa. Nah, bisa kalian lihat seperti contoh di sini ada matriks A, di mana matriks A kita lambangkan dengan huruf A besar, sedangkan datanya kita lambangkan atau kita notasikan dengan huruf A kecil yang memiliki indeks I sebagai baris dan J sebagai kolomnya. Seperti ada data yang pertama A11, artinya dia berada di baris pertama, kolom pertama, dan seterusnya sampai dengan kolom ke N. Jadi N di sini melambangkan dia kolom keberapa. Sedangkan untuk ke bawahnya ada A21, berarti dia berada di baris kedua, kolom pertama, dan seterusnya sampai ada AM1. M ini melambangkan dia berada di baris ke berapa. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang ukuran dari suatu matriks. Ukuran matriks itu dia dilambangkan dengan banyaknya baris dan kolom. Sedangkan dimensi itu adalah baris kali kolom matriks. Dan ordo atau orde adalah jumlah baris atau jumlah kolom dari matriks bujur sangkar. Jadi singkat cerita seperti ini, ada matriks A dengan M kali N. Seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, bahwa M melambangkan baris dan N melambangkan kolom. Jadi kalau ada matriks A2 kali 2, maka dia memiliki 2 baris dan 2 kolom. Seperti contoh ini ada matriks B, dia memiliki 3 baris dan 2 kolom. Maka ukuran matriksnya adalah 3 kali 2. Seperti itu ya, dan seterusnya. Lanjut, kita bahas sekarang jenis-jenis matriks. Matriks yang pertama jenisnya adalah dinamakan matriks bujur sangkar. Kenapa disebutnya bujur sangkar? Karena dia memiliki ordo itu yang sama antara M dengan N-nya. Jadi jumlah baris sama dengan jumlah kolomnya, sehingga dia memiliki orde 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Itu dinamakan dengan matriks bujur sangkar, atau bisa juga disebut dengan matriks persegi. Berikutnya ada matriks identitas.
matriks identitas di garis diagonalnya dia bernilai angka 1, sedangkan sisanya dia bernilai 0. Ini yang dinamakan dengan matriks identitas. Dan ordenya itu berwujud bujur sangkar. Jadi M kali M atau N kali N. Tidak bisa M kali N. Artinya tidak bisa memiliki orde yang tidak bujur sangkar. Jadi dia harus berwujud bujur sangkar juga. Yang berikutnya adalah matriks diagonal. Jadi matriks diagonal ini adalah di mana matriks bujur sangkar juga yang nilai garis tengahnya itu tidak sama dengan 0. Itu dinamakan matriks diagonal. Jadi kalau dia memiliki orde 3 kali 3, maka seperti gambar seperti ini, minimal ada satu di tengah ya atau di atasnya yang dia tidak sama dengan 0. Sisanya 0. Itu matriks diagonal. Selanjutnya kita bahas tentang matriks segitiga. Matriks segitiga terbagi menjadi 2. Ada matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Bedanya, matriks segitiga bawah adalah matriks bujur sangkar yang dia di daerah diagonal ke bawah itu dia memiliki nilai atau data yang tidak sama dengan 0. Sedangkan daerah atasnya, atas dari diagonal tersebut, dia memiliki nilai data 0. Sebaliknya, kalau ada matriks segitiga atas, berarti data yang di atasnya tidak sama dengan 0, di atas garis diagonal tadi, yang di bawahnya sama dengan 0. Itu matriks segitiga. Ada lagi matriks 0. Matriks 0 ini tentu saja dia memuat datanya 0 semua. Kenapa bisa? Ya wajar aja, karena begini, di dunia ini itu memang kita memiliki ruang dan waktu. Tetapi ketika ruang itu tidak ada isinya, bukan berarti dia sama sekali tidak ada atau dia tidak berwujud. Dia berwujud, hanya saja nilainya kosong. Saya kasih contoh, kalau ada gelas, ya, ruangan di dalam gelas itu kita bisa sebut kosong jika tidak ada isinya, entah itu air kah atau yang lainnya. Tapi gelas itu, ruangan dalam gelas itu tetap ada kan, tetap eksis kan dia. Nah, itulah yang dinamakan dengan matriks 0. Jadi ketika ruangan di dalam gelas itu belum diisi, maka kita sebut gelasnya kosong. Atau kita sebut gelasnya memiliki matriks 0. Paham? Berikutnya, ini yang agak sedikit menarik. Ya, jadi ini adalah matriks transpose. Apa sih itu matriks transpose? Jadi matriks transpose atau bahasa lainnya matriks putar. Yang intinya matriks ini terwujud karena adanya matriks bujur sangkar ataupun yang tidak bujur sangkar pun tidak masalah, yang diputar dari baris ke I menjadi kolom ke I. Nah, ini ada matriks A. Supaya kalian lebih jelas, langsung aja kita bahas contohnya. Ada matriks A. Kemudian, matriks A ini memiliki data 1, 3, 2, dan 5. Di mana matriks A ini, kalau kita transpose, seperti apa wujudnya? Jadi, aturan mainnya adalah dia memiliki baris pertama yang nantinya akan pindah ke kolom pertama. Dan baris kedua pindah ke kolom kedua. Sehingga matriks A yang sudah ditranspose atau kita lambangkan dengan A berpangkat T atau pakai lambang aksen juga bisa. Jadi A aksen. Itu adalah hasilnya 1, 3, 2, 5. Bedanya kalau 1, 3 yang A aslinya 1, 3, 3-nya berada di samping, sedangkan ini dia 3-nya berada di bawah. Cukup jelas ya. Dan ini juga ada beberapa contohnya ya, yang bisa kalian lihat. Seperti misalnya ada matriks B 1, 3, 5, 2, 4, 6. Maka setelah ditranspose 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Lanjut, kita bahas sekarang matriks simetris.
Ini sebetulnya matriks transpose juga, cuma bedanya begini. Matriks simetris, kalian transpose seperti apapun, hasilnya ya matriks itu juga. Jadi kalau tadi ada matriks A, kemudian setelah ditranspose wujudnya berubah, kalau ini setelah kalian transpose, wujudnya pun akan sama aja. Kalau nggak percaya, kita lanjut bahas. Jadi di sini seperti biasa aturan mainnya, ada baris pertama pindah ke kolom pertama. Terlihat ya, baris pertama 207 atau 207 berubah jadi 207. Sekarang baris kedua 035 pindah ke kolom kedua 035. Di sini sebetulnya udah hampir kelihatan kalau endingnya akan sama aja. Terakhir, baris ketiga pindah ke kolom ketiga. Nah, sama aja kan? Nggak ada bedanya. Tetap hasilnya 207, 035, dan 751. Nah, itulah sedikit tentang matriks. Kita sudah belajar tentang definisi matriks, jenis-jenisnya, serta jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, kemudian like kalau kalian suka, dan bagikan ke teman kalian supaya kalian juga bisa mendapatkan kebaikan dengan cara membagi ilmu kepada teman kalian. See you, bye.